wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 FM23B dengan anggota yaitu saya Putri Zuleka, rekan saya Aliani Darhusna, Nadia Nur Arifah, Najwa Jafira, Melah Parohah, Rehan Raditya Bilo, Mardani Saputra, Arif Kurnia Rahman, dan Divya Maulidatun Anissa. Dengan topik pembahasan yaitu B3, bahan berbahaya dan beracun. Semoga presentasi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat. Pengertian B3 menurut PP 74/2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3 yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan Tujuan dari B3 bahan berbahaya dan beracun adalah untuk mencegah dan mengulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3, serta memulihkan kualitas lingkungan yang sudah tercemar. Pengolahan limbah B3 juga bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi paparan bahan berbahaya dan beracun, serta memastikan bahwa limbah B3 dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mudah meledak atau eksplosif dengan simbol seperti di samping. Bahan kimia yang mudah meledak apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan, sumber api maupun sumber nyala lainnya. Bahkan tanpa oksigen pun bahan ini mudah meledak. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu E. Berikut bahan yang mudah meledak atau eksplosif, seperti TNT dan amonium nitrat. Tindakannya hindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan api, dan sumber nyala lain, bahkan tanpa oksigen atmosferik. Selanjutnya sangat mudah terbakar atau extremely flammable. Dengan simbol seperti di samping, bahan kimia ini dilambangkan dengan F+, memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih di bawah 35 derajat Celcius. Bahan yang amat sangat mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Contoh bahannya yaitu diethil ether dan propane. Tindakannya, jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Kemudian ada mudah terbakar atau flammable dengan simbol seperti di samping, bahan kimia yang memiliki titik rendah kurang dari 21 derajat Celcius di bawah kondisi tekanan atmosfer. Hindari bahan kimia tersebut dengan benda yang berpotensi mengeluarkan api atau bunga listrik. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu F. Contoh dari bahan mudah terbakar seperti etanol, aseton, logam natrium, dan solvent. Tindakannya hindari dari sumber api terbuka dan loncatan api, serta hindari pengaruh pada kelembaban tertentu. Selanjutnya beracun atau toksik, yaitu bahan yang bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu T. Contoh bahan beracun yaitu metanol dan benzen. Tindakannya yaitu jangan ditelan dan jangan dihirup, hindari kontak langsung dengan kulit. Lalu sangat beracun atau very toxic, yaitu bahan yang bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan yang juga dapat menyebabkan sakit kronis, bahkan kematian. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu T+.
Contoh bahan yaitu kalium sianida, hidrogen hidrogen sulfida, nitrobenzen, atripin. Tindakannya yaitu hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan. Selanjutnya yaitu korosif, yaitu bahan kimia ini memiliki sifat korosif dengan nilai pH sebesar kurang dari 2 atau lebih dari 12,5. Bahan kimia korosif mampu mengiritasi kulit hingga gatal-gatal dan mengelupas serta merusak jaringan hidup. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu C. Contoh bahannya yaitu HCl, NaOH, lebih dari 2%, asam sulfat, formic acid. Tindakannya yaitu hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Selanjutnya itu bahan berbahaya bagi lingkungan atau nature polluting, simbolnya seperti ada yang di samping. Bahan kimia yang mampu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi akibat kandungannya yang berbahaya. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu N, contoh bahan kimianya ada petroleum hidrokarbon, tetraklorometan, tributil timah klorida. Tindakannya yaitu hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Selanjutnya ada iritasi atau iritan. Contoh simbolnya seperti di samping. Bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu Xi. Contoh bahannya seperti kalsium klorida, NaOH, toluena, isobutanol, isopropilamina. Efek yang ditimbulkan seperti gatal-gatal hingga luka bakar kecil pada kulit. Pencegahannya dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Lalu ada berbahaya atau harmfulness. Simbolnya seperti di samping, bahan kimia ini memiliki formula yang dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Sistem inhalasi dan kontak dengan kulit. Contoh bahannya seperti entalonamin, metenamin, asam sulfat. Tindakannya yaitu hindari kontak langsung dan jangan sampai terhirup, tertelan, atau tersentuh kulit. Selanjutnya ada mudah teroksidasi atau oxidizing. Bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu O. Contoh bahan kimia seperti hidrogen peroksida, kalium perklorat, kalium permanganat, asam nitrat pekat. Tindakannya hindari dari panas dan reduktor. Selanjutnya ada padatan yang mudah terbakar atau flammable solid. Bahan kimia ini berwujud padat yang mudah terbakar. Contoh bahan kimianya seperti magnesium, sulfur, pikrit asid. Tindakannya hindari panas atau bahan mudah terbakar dan reduktor, serta hindari kontak dengan air apabila bereaksi dengan air dan menimbulkan panas serta api. Selanjutnya ada cairan yang mudah terbakar atau flammable liquid. Bahan kimia ini berwujud cairan yang mudah terbakar. Contoh bahan kimianya petrol, aseton, benzen. Tindakannya hindari kontak dengan benda yang berpotensi mengeluarkan panas atau api. Selanjutnya ada gas yang mudah terbakar yaitu flammable gas, simbol yang digunakan untuk menandakan bahan kimia berwujud gas yang mudah terbakar apabila terkena percikan api maupun panas. Contoh bahannya seperti LPG, hidrogen, dan asetilen. Tindakannya jauhkan dari panas atau percikan api. Selanjutnya, zat yang mudah terbakar secara spontan atau spontaneously combustible substance. Itu material yang dapat secara spontan mudah terbakar. Contoh bahan kimianya seperti karbon, charcoal non-acetified, karbon black, dan tindakannya simpan di tempat yang jauh dari sumber panas atau sumber api.
Selanjutnya, bahaya saat basah atau dangerous when wet. Material yang bereaksi cukup keras dengan air. Contoh bahan kimianya ada kalsium karbid, yaitu potasium fosfated, dan manet. Tindakannya jauhkan dari air dan simpan di tempat yang kering atau tidak lembab. Yang selanjutnya, gas yang tidak mudah terbakar atau non-flammable gas. Simbol pengaman yang digunakan pada transportasi dan penyimpanan material gas yang tidak mudah terbakar. Contoh bahannya seperti oksigen, nitrogen, dan helium. Yang selanjutnya adalah pengoksidasi atau oxidizer. Bahan kimia ini mudah menimbulkan api ketika kontak dengan material lain yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan ledakan. Contoh bahannya seperti kalsium hidroklorid, sodium proxide, dan amonium dikromat. Lalu selanjutnya ada peroksida organik atau organic peroxide, merupakan simbol bahan kimia yang digunakan pada suatu transportasi dan tempat penyimpanan peroksida organik untuk meminimalisir risiko kebakaran akibat sifat bahan kimia yang mudah teroksidasi. Contoh dari bahan peroksida organik yaitu benzol peroksida, disetil perdikarbonat, dan metil etil koton peroksida. Selanjutnya ada bahan beracun atau poison, bisa dilihat lambangnya di sebelah, merupakan simbol bahan kimia yang digunakan pada suatu transportasi dan tempat penyimpanan bahan-bahan beracun, belum tentu gas. Contoh bahannya adalah cyanohydrin, kalsium cyanide, karbon tetrahydrida. Selanjutnya ada radioaktif, bisa dilihat lambangnya di sebelah, menandakan adanya pancaran radiasi secara spontan akibat kandungan dari suatu bahan kimia atau campuran dari bahan-bahan lainnya. Radiasi ini dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sel, ataupun kromosom dalam jangka waktu bulanan atau tahun. Contoh bahan kimia radioaktif ada tritium dan uranium. Terus ada juga zat menular atau infectious substance, bisa lihat lambang di sebelah. Bahan yang mengandung organisme penyebab penyakit. Contoh dari bahan ini, tisu dari pasien, tempat pengembangan biakan virus, bakteri, tumbuhan, atau hewan. Alhamdulillah, presentasi kami telah selesai, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bahan berbahaya dan beracun dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Karena itu penting untuk mengelola B3 dengan baik sejak awal, mulai dari penyimpanan hingga pembuangannya. Edukasi, kesadaran, dan pengawasan juga sangat dibutuhkan agar dampak negatif B3 bisa dikurangi. Dengan begitu, kita bisa menjaga lingkungan tetap aman dan sehat untuk masa kini dan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.